Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api.
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan ajaib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami napas hidup. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami kasih setia-Mu Tuhan. Segala yang baik yang datang dari sorga-Mu Tuhan Engkau telah berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan meninggikan nama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami naikkan pujian, kami kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau ada hal-hal yang jahat yang kami lakukan di hadapan Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan ada pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada dupa yang harum yang kami naikkan Tuhan kepada Engkau, yang membuat-Mu bersuka cita Tuhan. Oleh karena Engkau menemukan orang-orang-Mu Tuhan, menyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menuntun kami. Pengurapan yang baru ada bagi setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani kami Tuhan, diurapi dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Tuhan ada kebangunan rohani Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Bapa kami juga mau datang kepada Engkau Tuhan, membawa gembala kami Tuhan Pak Roditus Mangun Saputro, dan juga ibu gembala kami dan seluruh anak mereka dan cucu mereka Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, dan kami yakin Tuhan mereka aman bersama dengan Engkau. Roh-Mu dan kuasa-Mu, perbuatan ajaib-Mu, perbuatan besar yang datang dari sorga memenuhi hidup mereka Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Lawatan Allah Tuhan, tingkap langit sorga Tuhan, hikmat kebijakan daripada Tuhan ada bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kepekaan yang ilahi yang melebihi daripada hari-hari kemarin yang Engkau telah pernah berikan, Engkau akan berikan pada hari-hari ini Tuhan. Sehingga ada roh yang terus Tuhan bersekutu dengan Engkau, sehingga mendengarkan suara-Mu, dan terus Tuhan dia tahu apa yang harus dilakukannya bagi umat-Mu yang Kau telah percayakan hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, hidup mereka ada dalam penyertaan-Mu, hidup mereka Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Tidak ada satu rencana yang jahat, tidak ada satu rencana yang tidak baik yang Kau rancangkan kepadanya Tuhan. Itu sebabnya di setiap pergumulan mereka, di setiap doa-doa mereka Tuhan, kami tahu ada bersama-sama dengan Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat penggembalaan mereka ke depan. Kami tahu Allah lah akan meneruskan penggembalaan mereka. Allah lah yang membuka cara dan jalan bagi hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya jika Tuhan yang sudah membukanya, tidak ada satu orang pun yang akan menutupnya. Sebab itu Tuhan, berkat ajaib-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, menaungi penggembalaannya Pak Gembala kami Tuhan, Pak Roditus Tuhan. Dan kami percayakan segala apapun yang sedang dirindukan, sedang apapun yang sedang didoakan, kami tahu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Roditus dan juga ibu dan juga Tuhan seluruh anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Engkau lah gunung batu mereka, kota benteng mereka Tuhan. Engkau pengharapan mereka Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Dan Engkau akan terus membukakan cara-cara yang ajaib. Hal-hal yang baru yang belum pernah mereka lihat. Hal-hal yang baru yang belum pernah mereka terima Tuhan. Dan pada tahun ini Tuhan, di musim pandemi ini Tuhan, tetap Engkau Tuhan yang Raja Maha Besar. Engkau tidak terganggu dengan apapun. Engkau akan tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi penggembalaan Bapak Gembala kami Pak Roditus Mangun Saputro. Tuhan, kami menyerahkan tubuh roh jiwa mereka Tuhan. Berkekuatan yang baru Tuhan yang datang dari sorga turun bagi mereka. Penyertaan yang sungguh-sungguh yang datang dari sorga turun bagi mereka Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup mereka dan pengembalaan mereka ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang mengambil alih semuanya, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala ke sidang kami Tuhan, Pak Niko Noto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Dan juga Tuhan karyawan kami Pak James Selo Pranoto dan wakilnya. Kami persembahkan mereka dan hidup mereka, pelayanan mereka ke depan. Dan kami percaya Tuhan kami tetap berjalan di depan mereka. Ia akan menuntun mereka. Dan Engkau Tuhan menjadi pahlawan perang bagi mereka. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka dan juga seluruh jemaat yang Kau percayakan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu ajaib dalam setiap penggembalaan hamba-hamba-Mu yang Kau telah
telah percayakan Tuhan. Engkau akan membukakan cara-cara yang baru. Engkau akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dan sempurna penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, dan keluarga, dan juga jemaat-jemaat yang Engkau telah percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau akan tetap menuntun mereka di hari-hari depan dengan cara-Mu, dengan kasih-Mu, dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang makmur. Dan kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini Tuhan tidak akan menghalangi Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Bangsa kami akan tetap menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Engkau. Engkau telah memberikan tanah-tanah yang gembur. Engkau telah memberikan Tuhan berkat-berkat ajaib bagi bangsa dan negara kami. Dan Engkau akan terus Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan kepemimpinan bangsa kami Jokowi dan Ma'ruf kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Bagaimana Engkau telah menuntun mereka Tuhan untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Sebab itu tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kebijaksanaan-Mu kepada mereka. Dan Engkau menuntun Tuhan para menteri Tuhan, semua Tuhan jajaran-jajaran yang mendukung pemerintahan. Kau memberikan unity Tuhan, sehingga Tuhan dengan bergandengan tangan Tuhan, dengan hati yang sepakat dapat membangun bangsa ini Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan perekonomian kami juga Tuhan akan terus maju, akan terus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pandemi Tuhan yang sampai pada hari ini masih ada, kami percaya kemurahan Tuhan yang akan menolong, kebaikan Tuhan yang akan menolong bangsa kami. Sehingga Tuhan, setiap orang-orang yang terkena COVID disembuhkan oleh Engkau. Bahkan yang sehat sehari-hari ini Tuhan, diberikan hati yang bijaksana, diberikan hati yang sungguh-sungguh mau didisiplin Tuhan, sehingga tidak ada lagi pertambahan jumlah yang terkena pandemi COVID Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi bangsa kami Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, salam dari Tuhan turun bagi bangsa kami Tuhan. Setiap pulau-pulau Tuhan, setiap suku-suku yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, mengalami kasih yang baru daripada Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menaungi bangsa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kami menyerahkan kota kami kepada Engkau. Biar Tuhan terus menuntun Pak Gubernur kami untuk memiliki hati yang bijaksana Tuhan, untuk memimpin kota kami, dan kota kami menjadi kota yang jauh lebih indah lagi, jauh lebih baik lagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kota kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Roh-Mu terus menuntun setiap kami, berpengurapan yang baru lebih lagi Tuhan. Dan seluruh umat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan hari ini kepada Engkau, sehingga ada pengucapan syukur yang datang dari hati yang paling dalam Tuhan, dan berkata, Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami memuji kebesaran-Mu, dan kami mau terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan kemenangan kita, berikan sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah
dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau layak. Ora la bera la besi, ora la bera la besi. Roh Kudus, Roh Kudus. Shikara la beshikiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat GBI HOT, GBI House of Transfiguration. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kemenangan yang pada hari ini Allah berikan bagi setiap kita. Kita akan mulai dengan tundukan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kemenangan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami jemaat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Paskah adalah kemenangan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebab itu pada pagi hari ini saya memberikan judul tema khotbah saya adalah kemenangan. Dan kita senang sekali kalau kita memiliki kemenangan ya. Kita menjadi orang yang menang. Kita memiliki hal yang luar biasa yang kita damba-dambakan. Kita tidak suka menjadi pecundang. Kita tidak suka menjadi seorang yang kalah. Tetapi kita begitu senang, begitu antusias ketika kita mengalami kemenangan. Dan hari ini saya akan membahas tentang kemenangan. Nah, kemenangan itu apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita akan lihat daripada arti sebenarnya daripada kemenangan itu. Kemenangan artinya menang. Dalam kalimat aslinya adalah menang, bukan kemenangan ya. Tapi kemenangan adalah menang. Dari kata dasar menang ini maka dapat kita artikan bahwa dapat mengalahkan musuh. Yang pertama, dapat mengalahkan lawan. Terus kemudian dapat mengalahkan saingan. Jadi artinya sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, kita bisa mengalami kemenangan atas musuh, atas lawan, atas segala saingan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, dan itu merupakan sukacita yang besar. Tetapi juga menang atau kemenangan juga bisa berarti dapat melebihi. Artinya sesuatu yang lebih dari kita, daripada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi juga bisa kita lulus dari sesuatu. Misalkan kita lulus SMA, kita menang, kita selesaikan kemenangan kita dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di SMA dan kita mengalami kelulusan. Dan kita percaya itulah kemenangan yang kita dapatkan dari kerja keras kita ya. Tapi juga bisa dinyatakan dibenarkan. Kemenangan atau menang atau dikatakan kita menjadi menang. Atau kita dinyatakan benar. Kita dinyatakan mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi artinya kemenangan adalah kita dapat mengalahkan segala sesuatu. Yang hari-hari ini mungkin menjadi saingan kita. Mungkin menjadi musuh kita. Mungkin menjadi lawan kita. Tapi kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan yang besar yang kita alami. Bukan kita mengalami saingan. Mungkin kita punya segala sesuatu musuh di luar sana yang menyakitkan hati kita atau hal lain. Bukan seperti itu. Tetapi hari ini saya akan membahas tentang kemenangan. Bagaimana salib Kristus. Bagaimana Yesus disalibkan. Dan salib itu menggambarkan bagi setiap kita. Adalah kemenangan besar. Salib adalah tanda kemenangan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab itu kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bersuka cita? Karena kemenangan besar itu terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Artinya setiap kita dimenangkan oleh dosa. Kita menang dari dosa. Kita menang dari dosa Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa Allah yang menganugerahkan itu bagi setiap kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kemenangan karena mempercayai bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit bagi setiap kita. Tetapi pertanyaannya kepada kita, kepada siapakah kemenangan itu diberikan? Tentunya bagi setiap kita yang kepada orang yang bagaimana, yang seharusnya
kemenangan itu menjadi miliknya. Ada banyak orang berkata, saya sudah menjadi Kristen, saya adalah orang yang menang, saya adalah orang yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Tapi hidupnya tidak bisa dikatakan menjadi seorang yang menang. Hidupnya bukan sesuatu yang baik. Karakter hidupnya bukan menandakan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau berkata, hari ini ketika Yesus telah mengerjakan kemenangannya di atas kayu salib, tentu hari ini adalah bagian setiap kita Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita mengalami kemenangan yang besar. Dan orang yang mengalami kemenangan besar itu pasti diberikan oleh Allah dengan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Nah, kepada siapa kemenangan itu diberikan? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca di dalam Alkitab 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ada beberapa bagian penting yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini saya mengambil ada 3 perenungan penting dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang yang hari ini diberikan kemenangan. Kepada siapa kemenangan itu diberikan? Dan tentunya ini akan diberikan kepada setiap orang yang masuk dalam kriteria kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 57 itu. Jadi yang pertama, saya sengaja memberi satu tanda yang berbeda dari ayat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 57 di situ katakan, tetapi syukur kepada Allah. Jadi berwarna merah itu syukur. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kriteria orang yang bagaimana yang diberikan kemenangan itu kepadanya. Ternyata Alkitab menentukan bahwa orang yang mengalami kemenangan, orang yang diberikan kemenangan adalah orang yang selalu mengucap syukur. Kemenangan hanya diberikan bagi orang yang mengucap syukur. Kemenangan sekali lagi diberikan bagi orang yang mengucap syukur. Apakah Bapak Ibu Saudara mengucap syukur pada hari ini? Di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, di tengah begitu banyak persoalan dan masalah kehidupan kita, ada banyak pergulatan hidup hari-hari ini. Saya mau berkata, apakah engkau mengalami kemenangan daripada Tuhan yang dimulai dari mengucap syukur kepada Tuhan? Itu pertanyaannya bagi setiap kita. Orang yang mengalami kemenangan itu dimulai dengan pada waktu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengisahkan sebuah cerita yang luar biasa. Ini menjadi perhatian saya. Seorang penulis Kristen bernama Andreas Hareva, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan sebuah penelitian selama 10 bulan dengan melibatkan 500 peserta. Artinya tidak sedikit peserta. Dia mengalami sampel itu dari 500 peserta. Dan dalam salah satu materi penelitiannya, ini salah satu materi penelitiannya, ia meminta semua peserta berlomba untuk membuat daftar. Jadi dia minta kepada peserta yang 500 ini, ayo tolong buatkan saya satu daftar. Daftar apa Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan 25 hal yang saya syukuri dalam hidup. Tuliskan 25 hal yang saya syukuri dalam hidup. Coba Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Coba kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita, kira-kira ada 25 hal yang perlu engkau mengucap syukur. Dan harusnya dengan cepat kita berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, dahsyat, ajaib. Kita katakan begitu luar biasa. Tetapi yang menariknya dari penelitian Andreas Hareva ini, dia menemukan Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia meneliti dan hasilnya dia mengejutkan sekali. Kenapa? Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 5% peserta menyelesaikan daftar syukur tersebut dalam waktu 4 menit saja. Hanya 5%. Dari 500 itu, hanya 5% saja yang bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat, yaitu 4 menit. Terus yang 95 bagaimana?
Sedangkan 95 peserta lainnya memerlukan waktu yang begitu lama dipikir dulu. Apa ya yang perlu saya syukuri dalam hidup ini? Bagaimana saya bersyukur dalam hidup ini? Mengapa saya harus bersyukur ya? Hal-hal seperti apa yang saya perlu syukuri? Ada banyak pertanyaan sehingga tidak bisa dengan cepat. Dia menuliskan 25 hal yang ia harus katakan dia bersyukur pada hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Andreas Hareva mengambil satu kesimpulan. Dan ternyata tidak banyak orang yang mahir mengucap syukur. Sekali lagi, tidak banyak orang yang mahir mengucap syukur. Tercengang sekali, hanya 5% yang begitu cepat. 95% yang lainnya masih berpikir-pikir. Ternyata lewat penelitian ini kita juga bisa melihat situasi sekarang ini. Kita juga bisa membandingkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, apakah dalam kehidupanmu engkau begitu mahir, engkau begitu lihai, engkau begitu terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, ataukah dalam hidupmu hanya bersungut-sungut saja? Kemenangan harusnya disertai dengan ucapan syukur. Kemenangan terlihat pada waktu engkau mengucap syukur. Mengucap syukur artinya engkau mengatakan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan bahwa engkau orang yang menerima kemenangan daripada Tuhan. Dan ucapan syukur itu diberikan, dipersembahkan bagi Tuhan. Walaupun dalam situasi kehidupan tidak mengalami sesuatu yang dikatakan menang. Tetapi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, harus engkau begitu rajin bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ketika ditanya apa yang menjadi ucapan syukurmu kepada Tuhan, engkau begitu cepat mengatakan kepada orang yang bertanya kepadamu. Karena ada terlalu banyak ucapan syukur kita harus panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kolose 3 ayat 17 juga menganjurkan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil apa? Mengucap syukur. Sekali lagi, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya di sepanjang hidup kita harusnya mengucap syukur. Kemenangan orang percaya diawali ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuatu yang belum engkau terima tapi engkau percayai bahwa Allah berikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, dalam waktu-waktu ini, dalam situasi yang begitu menegangkan, dalam banyak persoalan dalam hidup yang belum terselesaikan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam studimu, mungkin dalam rumah tanggamu, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kemenangan pasti diberikan kepada orang yang harusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Kemenangan itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata kepada kita pada hari ini, dan Allah memerintahkan kepada kita mengucap syukurlah. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Memang ada banyak persoalan yang tidak terselesaikan, tapi ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, maka Bapa di surga akan menurunkan tangan. Kenapa? Karena kemenangan itu Dia sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mengambil satu tokoh yang saya baca, Bapak Ibu Saudara, namanya Immanuel Kant. Dia adalah seorang filsuf dari Jerman tahun 1724 sampai 1804. Dia berkata begini, yang menarik buat saya, dia berkata begini, tidak bersyukur atau tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih adalah dasar dari segala kejahatan. Sekali lagi, kalau engkau tidak mengucap syukur, kalau engkau tidak berterima kasih, itu adalah tanda atau dasar dari sesuatu yang jahat. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita jahat di mata Tuhan. Dan orang yang jahat, orang yang berdosa itu pasti tidak akan mengalami kemenangan yang besar itu. Padahal Allah sudah menganugerahkan kemenangan itu bagi setiap orang.
Tetapi ternyata setiap orang punya kriteria kepada siapa Allah berikan kemenangan. Yang pertama, kepada orang yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Immanuel kan berkata, yes, betul. Orang yang bersyukur kepada Tuhan itu adalah orang yang pasti mengalami kemenangan. Karena dia bukan orang yang jahat. Orang yang baiklah, orang yang bersungguh-sungguhlah akan menerima kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di lain sisi, Alan Cohen, penulis dari Amerika Serikat, berkata begini, orang-orang yang sukses adalah mereka yang berterima kasih atas semua yang mereka miliki. Haleluya. Orang-orang yang berterima kasih kepada Tuhan, orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses, orang yang berkata terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidupku adalah baik. Apa yang aku miliki adalah sempurna. Ini orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata itu orang sukses. Ini tanda aja hebat. Artinya orang yang mengalami kemenangan. Tapi lebih lanjut dia berkata begini. Mengucap syukur atas apa yang dimiliki adalah seperti membuka pintu untuk mendapatkan banyak lagi. Wow, engkau sudah menang. Engkau sudah mendapatkan segala sesuatu. Tapi dia berkata, ketika engkau mengucap syukur, ketika engkau bersungguh-sungguh berterima kasih, engkau sedang membuka pintu lagi untuk menerima berkat yang lebih besar lagi. Sebaliknya dia berkata bahwa orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sedang menutup pintu untuk berkat Allah. Jadi pastinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengalami kemenangan. Dan itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 1 Korintus 15 ayat 57 ini jelas sekali kepada kita. Tetap bersyukur kepada Allah. Maka bersyukurlah pada bagian yang pertama ini. Kita masuk kepada bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa kemenangan itu diberikan? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi kriterianya yang pertama adalah orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara dari ayat yang sama 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua, kepada siapa kemenangan itu Allah berikan? Tentunya kepada orang yang hanya menjadikan Allah satu-satunya sumber. Kepada orang yang benar-benar menjadikan Allah sumber kehidupannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber dan tidak ada yang lain, engkau tidak bandingkan dengan yang lain. Saya mau berkata kepada setiap kita, Alkitab dalam Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Maka cari Tuhan. Maka sungguh-sungguhlah berharap kepada Tuhan. Kemenangan Allah sudah berikan. Dan kita percaya sungguh bahwa kemenangan itu pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah adalah sumber. Bagaimana kita bisa tahu Allah adalah sumber? Coba kita lihat alam semesta. Ini penyataan Allah yang luar biasa kepada kita. Allah menyatakan dirinya melalui segala ciptaannya. Ketika kita melihat bintang, ketika kita melihat bulan, ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat segala sesuatu. Bahkan hari-hari ini pun kita sedang mengalami banyak pandemi dan musibah dalam alam semesta yang sedang terjadi dan melanda beberapa tempat di mana kita tinggal. Mungkin juga di daerah-daerah lain. Kita melihat bahwa Allah sumber segala sumbernya. Kenapa? Karena Dia yang menciptakannya. Dia yang bisa mengadakan segala sesuatu. Tidak satu pun di antara kita yang bisa melakukan sesuatu kalau bukan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat ciptaan daripada Allah ini, maka kita tahu persis bahwa Allah sumber. Pada waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap orang. Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi manusia, supaya manusia menikmatinya, karena Dia adalah sumber satu-satunya.
Tetapi bukan hanya alam semesta, dinyatakan segala kebaikan, segala kehebatan Allah dalam hidup kita. Menyatakan bahwa Dialah sumber satu-satunya. Tetapi di sini juga kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 1 juga dikatakan Allah menyatakan dirinya lewat firman-Nya, yaitu kebenaran Allah di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah di dalam Alkitab, begitu banyak janji-janji Allah diberikan kepada setiap kita. Kalau engkau taat, kalau engkau tunduk, maka engkau pasti mengalami kemenangan daripada Allah. Lihat, Allah sumber segala sumber kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan itu saja, tetapi Alkitab juga berkata kita bukan hidup dari roti saja, tetapi lewat firman. Dialah sumber segala sumber kehidupan kita, tetapi juga lewat Yesus Kristus yang hari-hari ini kita sedang peringati. Dia disalibkan, Dia mati, bahkan Dia bangkit. Untuk apa? Memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara, karena Dialah sumber segala sumber kehidupan. Dia adalah sumber keselamatan bagi setiap kita. Dia adalah sumber kemenangan dalam setiap kita. Maka carilah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kemenangan itu. Allah adalah sumber dalam hidup kita. Ada banyak persoalan dalam hidup kita yang tidak bisa kita selesaikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, ada jalan keluar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau tidak mengalami apa-apa kalau engkau tidak dekat dengan sumbernya. Saya orang Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Dan saya tahu persis bagaimana kekurangan air, ya. Makanya seringkali ada iklan dari Indonesia bagian timur, sumber air so dekat. Jadi artinya sumber air sudah dekat, ada banyak kelimpahan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa memperhatikan dengan baik bahwa ketika kita dekat dengan sumber, maka kita akan dipuaskan. Ketika kita dekat dengan sumber, maka kita akan mengalami kehidupan. Ketika kita dekat dengan sumber, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Ketika kita dekat dengan sumber, maka kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Sebab itu Allah menginginkan setiap kita tinggal dekat pokoknya. Ketika kita tinggal dengan pokoknya, maka kita pasti mengalami kemenangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 16, Musa berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak pimpin kami nggak mau jalan. Kami mau disertai oleh Tuhan. Dan Musa pastikan, Tuhan engkau harus sertai kami. Kalau tidak, kami tidak akan berjalan. Sepertinya manja sekali ya Musa kepada Tuhan. Tetapi inilah yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, kami tak bisa jalan sendiri. Kami tidak bisa jalan sendiri, kami perlu Engkau. Kenapa? Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kesehatan kami. Engkaulah sumber segala sumber kehidupan dalam hidup kami. Itu yang harus kita katakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagian yang kedua ini, kemenangan pasti diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh menaruh satu-satunya sumber dalam hidupnya, yaitu hanya Allah saja. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kepada kita artinya kepada saya. Saya itu siapa? Orang yang percaya bahwa kemenangan itu sudah diberikan kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat ayat ini kita masuk kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah kemenangan itu hanya diberikan
kepada orang yang beriman. Kemenangan hanya bagi orang yang beriman. Yes. Jadi bagian yang ketiga ini jelas. Kalau engkau beriman, engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau pasti mengalami kemenangan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, Alkitab berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yes. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah apa? Iman kita. Iman tanda orang yang percaya kepada sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman adalah orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya bahwa iman itu adalah keyakinan untuk menghadapi masa depan. Sekali lagi, iman adalah keyakinan kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak takut pandemi yang hari ini juga belum bisa diprediksi kapan berakhir. Kita tidak bisa memprediksi masa depan kita bagaimana. Tetapi kalau engkau punya iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau pasti mengalami kemenangan. Dan salah satunya engkau yakin dengan pasti engkau bisa menghadapi kemenangan. Dan engkau bisa menghadapi masa depan. Dan masa depan itu adalah indah, adalah baik, adalah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu berbahagialah kalau hari ini Allah memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Ia mengalahkan musuh, ia mengalahkan lawan-lawannya, ia mengalahkan saingan-saingannya, dia mengalahkan setan, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, supaya kita mengalami kemenangan besar di dalam Tuhan untuk menyongsong masa depan kita. Allah mempersiapkan masa depan kita bukan di bumi saja, tapi dia sampai ke sorga. Kemenangan kekal itu dia berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman juga berbicara keyakinan untuk apa? Melakukan tindakan pada masa sekarang. Kita berdoa, Tuhan tolong saya pada waktu saya mengerjakan segala sesuatu untuk masa depan saya. Tuhan tolong saya supaya masa depan saya baik, masa depan saya indah, masa depan saya diberkati Tuhan. Yes, kita doakan itu dengan iman. Tetapi kita juga harus yakin melakukan tindakan itu dari sekarang. Tindakan apa? Percaya penuh, berserah penuh, lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau sedang memiliki iman yang akan mengalami kemenangan besar yang datangnya dari Tuhan. Engkau akan mengalami hal hebat di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan setiap kita mengalami kemenangan. Martin Luther King, seorang pastor, dia berkata begini, iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Jadi iman itu adalah langkah pertama, kita melangkahkan kaki kita, tanpa kita tidak tahu berapa anak tangga lagi yang harus kita lalui. Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya bahwa ketika step by step anak tangga itu akan membawa kita terus akan mencapai satu tujuan, dimulai dari anak tangga pertama. Dan hari ini berimanlah kepada Tuhan supaya engkau akan melihat segala sesuatu yang Allah sudah rancangkan dan siapkan bagi Bapak Ibu Saudara. Iman adalah percaya pada Allah yang menciptakannya. Saya percaya engkau menjadikan diri saya hebat dan luar biasa. Kejadianku dahsyat dan ajaib, Alkitab berkata. Tetapi saya juga percaya bahwa Allah memelihara hidup saya. Engkau tidak tinggalkan. Allah berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan, sekali-kali aku tidak membiarkan. Dan Allah pasti pelihara kita. Iman juga berkata bahwa saya percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, kepada janji-janji Allah. Tetapi iman juga berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup dan menghidupi firman itu. Kalau engkau menghidupi firman itu, maka Bapak Ibu Saudara berjalan dalam iman dan engkau pasti mengalami kemenangan yang besar. Roma 8 ayat 37, ini yang Alkitab katakan dan kita bersuka cita karena Allah menganugerahkan kepada kita. Lewat perkataan kita, lewat mulut kita, lewat segala sumber kehidupan yang Allah berikan dalam hidup kita. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, iman mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini, biar kemenangan itu menjadi bagian kita. Kepada setiap orang yang kepadanya diberi kemenangan adalah orang yang apa Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukur kepada Tuhan. Kemenangan hanya bagi orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukurlah yang akan menikmati kemenangan sejati. Dan kemenangan hanya bagi orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber, tidak ada yang lain. Kenikmatan itu Allah anugerahkan dalam hidup kita. Tetapi kemenangan itu juga hanya diberikan kepada orang yang memiliki keyakinan penuh, iman yang besar, bahwa Allah menganugerahkan kemenangan besar dalam hidup kita sejak sekarang bahkan sampai kekekalan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah 3 bagian penting ini akan memberikan kita satu kebenaran firman Tuhan, landasan kebenaran firman Tuhan untuk kita hidup di masa-masa sekarang ini, pada zaman-zaman ini, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kemenangan besar. Dan kita percaya kemenangan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami diberikan kemenangan yang besar. Dan jadikan kami orang-orang yang mengalami kemenangan itu. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya kemenangan Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami menjadikan Engkau satu-satunya sumber. Dan tidak ada yang lain. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Sungguh-sungguh kami mengimani janji-janji dan firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami melakukannya, kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami menang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu Engkau pilih. Dan Engkau suruh kami untuk mendekat di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, kami tidak akan menyia-nyiakan ketika Engkau sudah memilih kami. Biar kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, pengharapan kami, berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik itu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika mereka sakit kami percaya ada kesembuhan yang terjadi yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Ada mujizat terjadi dan mereka akan sembuh dengan sempurna. Ketika mereka ada di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh terbang seperti burung raja wali yang tidak pernah kenal lelah. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan, biar kiranya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka yang terbaik, terpandai, cerdas di dalam mereka menempuh studi mereka. Dan mereka berhasil di dalam masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga di rumah. Biar kiranya Tuhan sertai, penuhkan dengan kasih, penuhkan dengan sukacita, penuhkan dengan damai sejahtera. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga rumah tangga akan menikmati kerajaan surga di dalamnya. Tuhan terima kasih Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkannya dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kami percaya
bahwa mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka firman-Mu tergenapi, diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan satu akad takaran, satu ukuran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan, tengadahkan wajah kita, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.